Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal suspensi lagi, maaf. Tapi karena gini, tadi pagi kan penulis jelaskan soal suspensi yang yang enak untuk NMAX ya. Penulis jelaskan suspensi DBS ini DBS 744 skok tanpa tabung dari DBS, tabung tambahan, itu nyaman, enak, jauh lebih enak daripada punya NMAX asli yang buatan KYB. Walau harga KYB lebih mahal, 1,3 kira-kira 1,3 juta, yang DBS cuma berapa? Cuma 345.000, tapi DBS jauh lebih nyaman. Apalagi kalau setelan sendirian, bukan untuk setelan boncengan, pasti akan lebih nyaman lagi dari yang penulis rasakan sekarang. Dan penulis sebut suspensi yang lebih baik dari DBS adalah YSS DTG. Ya tentu pakai syarat ya. Syaratnya per dari YSS DTG ini harus yang sesuai dengan berat badan, harus yang nggak keras, nggak terlalu keras. Dan seperti penulis jelaskan sebelumnya, sales YSS di Indonesia itu bodoh, karena yaitu ngeyel bahwa skok yang paling cocok itu Indonesia itu yang keras. Katanya sih karena banyak lubang, jalannya nggak enak, cocoknya pakai yang keras. Ya, itu bodoh lah. Penulis sebagai rider Indonesia nggak suka skok keras. Di jalan kayak gini enaknya skok empuk, skok nyaman. Sayangnya sales YSS tuh ya itu nggak masuk akal lah wis. Dan yang bikin penulis ingin bahas itu adalah ternyata ada tukang skok yang ngomong bahwa skok YSS itu goblok desainnya, bodoh desainnya, nggak masuk akal, nggak punya utek. Nah, ini kan aneh sekali, karena selama ini penulis itu menganggap bahwa YSS itu adalah skok yang paling enak yang pernah penulis rasakan. Ya karena jujur penulis nggak pernah pakai suspensi Öhlins, nggak pernah ngerasakan. Tapi suspensinya DBS itu untuk motor matic yang sekelas Honda Beat, Honda Vario Honda Beat, sorry, Vario nggak nyoba pakai YSS. Honda Beat dan Suzuki Spin, dua motor yang penulis pasangi YSS DTG ini, nyaman, enak. Dan penulis nggak nyangka si tukang skok ini nyebut desain dari shock breakernya YSS itu salah. Ditunjukkan bagian valve-nya, bagian pistonnya akan dibongkar ya. Dia akan tukang skok, nama channelnya Dukun Skok, lengkapnya lupa, tapi sudah punya channel cukup terkenal lah, Dukun Skok. Nah ini disebut desainnya nggak masuk akal, jadi itu keras ya katanya, keluhannya YSS-nya skoknya keras. Solusinya dia adalah dengan merubah desain YSS. Disebut desain YSS itu nggak masuk akal kerasnya, jadi disebut desain yang salah lah gitulah. Ya penulis teruskan lagi, maaf sudah lupa sampai mana. Yang jelas Mas Dukun Skok ini bilang bahwa desain dari YSS DTG, bagian pistonnya, bagian valve-nya itu salah, nggak bagus.
keras ya. Ini jadi masuknya keras, keluarnya keras. Jadi ini yang disebut klep mampet ya guys. Oke friend, jadi permasalahan di YSS ini pasti ada di klepnya ini ya. Ini harusnya fungsi ya, ini pasti dibikin mati kayak gini, nggak bisa gerak ya. Untuk YSS pasti seperti itu ya. Ini bagian ini ya, bawah ini. Ini ring klepnya macet. Jadi emang di sana desainnya kayak gini. Jadi pakainya keras. Jadi seperti itu. Untuk YSS kayak gini mati ini, nggak fungsi dia. Ya, seperti ini. Nggak bisa gerak. Jadi dia saat masuknya keras, baliknya juga jedak ya, kayak gitu. Entah YSS bagaimana cara berpikirnya. Setan apa yang merasukimu? Ya, saya juga nggak tahu. Oke guys, jadi ini di dalam klepnya cuma kayak gini ya, nggak ada pair. Jadi emang benar-benar mati ya, ini nggak fungsi, jadi nggak bisa buka nutup ya. Jadi ini benar kita buat biar bisa itu ya, bisa buka nutup bagian ininya ya, bagian sirkulasinya, supaya masuknya ringan, baliknya stabil ya, supaya seperti sok-sok ya standarnya lah ya, normalnya seperti itu. Ini kalau menurut Simbas ini sok nggak normal ya ini ya. Tapi entah dari sana dibuat kayak gini, ya kurangnya nggak dipakai, jadi keras. Entah tujuannya gimana ya. Jadi ya kita langsung ke tukang bubut aja, dibubutkan ya. Ini brandnya, ini yang seperti ini. Nih katanya Rebo ngapain butuh ini ya? Ini buat apa kalau ini harus balik lagi seperti ini itu ya? Ini kalau dipakai ceduk nggak enak. Kasih garam dikit biar enak. Enggak gini, friend. Ini fungsinya itu buat stabilisir ya, buat menstabilkan gerak per. Kalau dibikin balik sendiri kayak gini, ngapain kita kasih per? Dalamnya aja dikasih per, udah. Pernya jangan dikasih di luar kalau mau balik sendiri kayak gini ya. Ini fungsinya itu untuk menstabilkan per ya, bukan untuk mendorong per. Ini yang satunya juga ya. Ntar dibetulin yang benar biar dipakai itu nyaman. Untuk pelampungnya sendiri fungsinya buat apa Mbak? Oke, jadi fungsi dari pelampung ini sebenarnya untuk rongga gerak oli ya friend. Kenapa dibikin kantong udara seperti ini? Nah, ini fungsinya ya, daripada ini untuk tekanan oli juga ya. Jadi saat ini dimasukkan ke situ, saat oli masuk seperti ini akan neken seperti ini friend ya. Saat klep masuk seperti ini ya friend, perhatikan ya. Aduh, masuk seperti ini. Pelampung ini akan menekan oli supaya bisa langsung kembali ke tabung yang satunya ya, supaya saat rebonya tidak telat oli. Kita tekan ya, apa yang terjadi? Olinya pindah ke sini ya. Jadi ini untuk menekan oli supaya cepat ya, seperti itu. Nah, saat in, nah oli langsung standby ya. Jadi untuk rebonya itu nggak telat-telat oli. Nih saat masuk seperti ini, oli langsung standby ke sini karena ada tekanan dari pelampung ini. Oke. Now if I remove the pressure, this will demonstrate what's going on in a hydraulic twin tube damper. And as you see, as I cycle the piston rod in and out, the oil that is not placed under pressure cavitates. When the shock is cavitated, your performance loss is exponential, and obviously you're going to have a lot floatier feel out of the vehicle and no consistency whatsoever. Now if I pump this up, you can see how quickly the cavitation goes away. In this demonstration, when I'm using air, in the Bilstein shock absorbers we use nitrogen gas. And you can see as I cycle it a few times, the air bubbles essentially go away. And I'm going to remove the pressure that we've installed in the shock absorber earlier to show you how a low pressure system works. Now this shock absorber is under what we call a low pressure condition, which is at atmospheric pressure or slightly above. Now when I cycle the piston through the shock absorber,
you'll see that it cavitates immediately, starts to lose its control, its viscosity, and basically all the functions that the shock absorber was designed for. In fact, as you can see here, it gives a whole new meaning to the word car sickness. What I'm going to do now is pressurize the same shock absorber using high pressure gas on the other side of this dividing piston, the Bilstein concept, in order to stabilize this oil column. As you can see, immediately, a lot of the cavitation is removed from the oil column. As the tire wheel movement continues to function, or the piston, it will continue to stabilize itself. This provides a very finite control. Up to 2 millimeters of wheel movement is completely dampened, and the viscosity of the oil is stabilized, so you get 98% peak efficiency from a Bilstein shock absorber for the lifetime of its use. Dan solusinya sama dia, ini dibuat valve-nya itu jadi lebih kendor. Jadi kalau ditekan itu lebih halus. Model YSS yang dibongkar itu sama persis modelnya dengan yang penulis pakai di Honda Beat atau Suzuki Spin. Modelnya YSS DTG, ya mestinya mirip-mirip dengan YSS Top Up atau YSS Hybrid atau sekarang YSS DTG Evo. Mungkin juga Prozi, mirip-mirip, pokoknya yang model tabungnya di bawah, yang model kemungkinan model dual tube. Nah ini desainnya kan bagian valve-nya itu di bagian kompresi rupanya keras, sehingga ditekan pakai apa itu, pakai jarum lah, itu nggak muter, mungkin keras banget gitu ya. Sama dukun skok ini disebut desainnya salah, ada disertakan video sama meme yang mengolok-olok kebodohannya YSS. Penulis merasa aneh dengan hal ini ya. Terus nanti cerita dulu solusinya Mas Dukun ini, dia dengan membuat valve-nya jadi lebih ngeslong. Solusi ngeslong ini ternyata nggak cuma diterapkan di YSS juga, tapi di skoknya NMAX, di skok lain-lain yang keras. Ini trik empuknya apa ini Mbah? Kok saya belum ngeh ini? Itu yang tadi lubang-lubang itu ya. Oh, yang lubang Ya, itu. yang lubang itu ditambahin ya. Jadi lebih enteng tarikannya ya. Jadi kalau buat berat tidak jeduk ya. Aslinya lubangnya berapa Pak? Biasanya sih 6. 6. Ya, tambah 2 aja enggak apa. Jadi 8 ya. Jadi salep 8, oke. Mau di template silahkan. Setelah dibersihkan, kita lanjut ya ke tahap ini. Ini tadi udah dilubangin, tapi maaf ya enggak itu ya, ditambahin lubang sininya. Kelihatan nggak? Ada lubang di sini. Coba Mbak. Oh iya kelihatan. Ini ya, tambahin lubang sekitar 2 lubang, bisa 1 apa 2 ya, up. Tergantung itunya. Airnya berapa tekanannya disesuaikan. Soalnya tadi kehapus ya yang video yang tadi. Udah nggak sempat lagi. Oke, kita lanjut ya, pasang pir ini.
entah pernya dirubah atau enggak. Jadi yang jelas solusinya itu demonstrasinya kan namanya apa, habis di servis itu sering demonstrasinya dilakukan di area dekat rumahnya, jalan-jalan batu. Jadi ditunjukkan bahwa skok yang modifikasi itu bisa lebih empuk. Penulis sayangkan ya, soalnya ya pemahamannya gitu. Karena dari sisi pengerjaan dia termasuk bagus lah. Walau terasa aneh juga mengkritisi oli mesin, karena oli mesin itu kan ada yang kemampuannya ditingkatkan juga. Memang sih cocoknya oli untuk suspensi itu yang single grade, bukan yang multi grade, karena multi grade itu bakal cepat rusak olinya. Nah, penulis sayangkan mengapa kok punya pemahaman seperti itu. Di videonya yang lain dia menyebutkan bahwa fungsi kerja skok yang benar itu kompresinya lemah, ribonnya agak besar. Jadi harusnya gitu, ribon itu narik tenaga yang waktu ditarik harus besar, waktu ditekan enteng, waktu ditarik berat. Jadi ini fungsinya seperti ini friend ya. Ini saat masuk seperti ringan ya, jadi tariknya berat. Itu sistem kerja shockbreaker yang sebenarnya. Kalau buat ribon-ribonan kan ada per di luarnya, jadi ntar pernya yang bikin balik sendiri seperti itu ya. Kebanyakan lebih fokus pada rebonnya seperti itu ya. Sebenarnya itu rebon itu efek dari tekanan pelampung itu sendiri ya. Penulis kurang setuju pendapat itu. Apalagi penulis sebagai pengguna skok. Penulis sudah coba ya lumayan banyak lah, yang dari bawaan motor ya wis kayak gitu itu ya, yang dari Honda Beat itu wis jelas single action. Penulis juga pernah beli dalaman skok, jadi dalaman skoknya Honda Beat itu diganti dengan yang merek Asco atau apa semacamnya, Eco atau Asco, sama lah. Jadi dalaman skoknya untuk Honda Beat atau motor matic lain itu dalamannya diganti. Single action juga. Waktu penulis tanya ke yang jual, ini yang double action mana? Nggak ada mas, kalau namanya double action itu cari yang punya spot, punya matic, mana ada yang double action. Ya wis itu pemahamannya. Dan yang Mas Dukun skok ini juga sama ternyata, menganggap bahwa yang namanya hambatan skok itu harus nol, kalau kompresi harus nggak ada. Padahal kenyataannya apa? Kenyataannya skoknya Honda Beat itu kalau dipakai kencang nggak enak. Penulis pernah pakai dalaman skok yang aftermarket merek Eco dan Asco itu nggak enak. Hambatan skoknya, hambatan kompresi ya, kompresi untuk yang belum tahu, kompresi itu saat suspensinya gerak memendek, sementara itu rebound itu saat suspensinya melar, memanjang lagi karena ya balik asal gerakannya. Nah, waktu kompresi itu skok single action itu nggak ada hambatannya, minim, nol sepertinya ya. Jadi suspensi itu gampang memendek tapi sulit kembali. Efeknya apa? Efeknya kalau lewat polisi tidur enak wes enak. Kalau lewat jalan batu pelan-pelan, kecepatan cuma di bawah 10 km per jam, cuma dipakai jalan 5 km per jam, enak, nggak ada sentakan, jedung gitu, bebas karena kompresinya nol. Jadi waktu bannya kena batu, ngangkat kan, itu nggak ada sentakan ke badan.
nol kompresinya. Waktu sudah jalan lagi, suspensi udah balik lagi. Tapi cuma itu enaknya, cuma enak kalau lewat polisi tidur atau lewat jalan batu pelan-pelan sekali merayap. Kalau dipakai kencang ya gimana? Hancur, pasti kocar kacir. Penulis waktu dibuat single action itu parah juga lagi, suspensinya malah jadi makin pendek, kacau. Yang desain pengganti skok daleman itu jangan beli ya, sangat tidak recommended. Mau merek Echo mau merek Asco, yang dalaman skok itu nggak recommended, jangan beli. Itu yang desain ngawur itu. Jadi waktu dipakai lewat polisi tidur emang enak sih, enak. Namanya polisi tidur, cuma ya jedak jadinya karena lebih pendek. Nah, selain karena lebih pendek, itu juga karena hambatannya itu besar ya, suspensi jadi nggak balik. Waktu lewat jalan nggak rata, kecepatan cuma 30 itu padahal ya, belum lebih kencang lagi. Kalau lebih kencang lagi lebih ekstrim lagi. Suspensi makin lama makin pendek setiap kena geronjalan jalan. Yang itu loh, kalau penulis pulang gini lewat jalan paving, nah itu jalan paving yang amburadul, nah itu wis di saat itu jadi hancur. Jadi suspensi makin pendek akhirnya mentok jedok. Kalau sudah mentok itu ya wis langsung pantat beradu dengan batu. Suspensi itu jadi kayak besi gitu, langsung menyalurkan semua yang dari ban itu menuju ke pantat. Ya bisa dibayangkan sendiri lah gimana seandainya kalau skok belakang itu ganti batu, nggak enak. Tapi gitu dipakai triknya. Ada itu video cara buat NMAX empuk, dikasih lubang jadi hambatan skok. Nah, ini protes lagi penulis. Ini soalnya dari pabriknya ribbon itu sudah dibuat lemes, sudah dikurangi biar ya itu tekniknya pabrik. Soalnya kalau nggak gitu dibuat jalan 80 km per jam touring sama istri gitu, bisa mentok kalau misalnya dibuat keras ribbonnya. Jadi hasilnya ribbonnya itu dibuat lemah, kompresinya hampir nol. Ya hilang kemampuannya skok untuk menghambat itu. Jangan dikira nyaman. Nggak enak pol. Siapa yang memuji skok asli Yamaha NMAX itu nyaman? Itu nggak cuma pernya tok loh yang keras, tapi skoknya yang masalah juga. Nah, sama tukang skok ini hambatannya justru dikurangi, malah ditambahi lubang. Yang asalnya lubangnya 4 kalau nggak salah jadi 6, tambahi lubang 2 lagi. Tujuannya katanya agar oli bisa mengalir lebih lancar. Loh ya apa? Lah yang bawa anak NMAX itu sudah bermasalah, hambatan skoknya kurang. Kalau dibuat jalan ya lewat polisi tidur masih ngayun beberapa kali. Dibuat lewat jalan kayak gini aja lah, nggak stabil. NMAX itu skok aslinya NMAX, apalagi kalau jalan sebelah yang jalan beton, wah wis selalu motor itu aktif, nggak ada kalem-kalemnya wis. Ya tapi gitu malah dibuat lebih lancar lagi aliran olinya, alias hambatan skoknya jadi berkurang lagi, makin kacau itu. Tapi entah mengapa kok diujinya di jalan rusak dekat
rumahnya. Ya memang kalau diuji coba di jalan rusak bakalan lebih enak ridingnya, karena ya itu, karena apa, bagian tekanannya itu kalau jalan rusak emang lebih bagus nggak ada skoknya. Coba wis skoknya hilangkan, ganti per tok, di jalan nggak enak terus jalan pelan-pelan pasti mantep. Tapi coba jalan kencang di jalan beton gini, di jalan paving, pasti nggak enak. Ya penulis nggak paham lah mengapa kok sampai tukang skok punya pendapat kayak gitu. Nah, desain YSS disebut ngawur. Satu, yang bikin YSS keras itu seringnya adalah per. Karena kalau apa, YSS yang empuk, orang pasti bilang empuk, yang pernya empuk loh ya. Jadi YSS itu kan macam-macam. Ada yang pernya empuk, ada yang pernya keras. Nah, kalau yang apes beli pernya keras, ya tetap keras. Mau skoknya dibuat mati sekalipun ya tetap keras. Nggak akan jadi empuk. Empuknya juga nggak akan maksimal. Apalagi kalau sampai dibuat apa, single action, padahal sudah bener-bener desainnya dari YSS DTG itu double action. Sudah bener bahwa apa, desain dari suspensi itu bisa bikin motor stabil, tapi malah dikonversi jadi single action. Yang ngomong penuh apa, YSS itu suspensi paling enak, paling nyaman ya, paling top untuk harian itu nggak cuma penulis. Ada bengkel skok di mana sih itu? Lupa, nanti penulis sertakan dah. Nama tukang skoknya siapa di deskripsi ya. Itu recommended, itu tukang skok apa, kelas internasional lah anggap aja. Terus pokoknya tukang skok hebat lah. Lawang yang dimodif aja punyanya Moge, punyanya Harley Davidson, punyanya BMW, motor gede-gede gitu. Motor kecil-kecil juga nyetel untuk motor trail dan seterusnya. Wis sudah anu lah, sudah ahli, sudah apa, nyetelkan untuk off-road segala. Pegangannya kayak apa yang beneran empuk, kayak B-nya off-road, KYB off-road, bukan KYB apa, aspal yang dijual sama pabrikan motor itu, enggak, beda ya. Nah, dari rekomendasi itu nanti penulis cari gak, moga-moga ketemu. Kalau mau ketemu ya penulis langsung sertakan di video ini. Dari rekomendasi itu disebut kalau suspensi YSS itu paling nomor 1 untuk skok harian. All-in nggak termasuk loh ya, dia cuma membandingkan untuk harian. YSS itu udah bagus. Dia nggak pernah coba DBS, pernahnya Ride It ya, Ride It model mod GP apa gitu. Itu kadang dimodif jadi biar mirip YSS, jadi suspensi YSS itu jadi referensi. Nah, yang tukang dukun skok ini malah sebaliknya, YSS dianggap jelek. Ya penulis ya memang terserah lah, tiap orang memang punya pendapat masing-masing, tiap orang bebas ngomong skoknya ini empuk, skoknya ini keras, terserah. Ada yang memuji apa, skoknya Honda Beat empuk, silahkan. Ada yang memuji skoknya ADV empuk, silahkan. Ada yang apa, mekanik bengkel Yamaha bilang skoknya Yamaha itu terlalu empuk, wes silahkan, karepmu. Tapi untuk penulis enggak. Skok Honda Beat menurut penulis enggak enak, terserah empuk atau enggak, pokoknya enggak nyaman.
nggak terasa empuk, karena walau empuk tapi kacau setelahnya. Setelah pakai pakai suspensi Honda Beat, terus suspensinya penulis ganti dengan yang YSS DTK, waduh, langit dan bumi. Dipakai pelan enak, dipakai kencang juga enak. Satu-satunya yang gak enak itu waktu menerjang polisi tidur. Tapi bagi penulis nggak apa-apa, nggak enak di polisi tidur. Penulis nggak niat bikin motornya enak kalau melewati polisi tidur. Penulis pingin motornya enak kalau dipakai di jalan raya. Soalnya penulis nggak terusan lewat polisi tidur. Kalau lewatnya polisi tidur terus dan nggak pernah jalan kencang lewat jalan bergelombang, silahkan pakai yang single action. Sekalian dimodif, di-upgrade biar ribbonnya itu setengah jadi gila-gilaan gitu. Habis ditekan nggak balik sama sekali, wes terserah. Tapi bagi penulis ya, itu bukan suspensi yang enak untuk harian, bukan suspensi yang cocok untuk harian. Suspensinya Honda Beat jelek, titik. Merek Showa, merek KYB jelek, nggak peduli wis. Merek Jepang, merek Sokok jelek kok, ngapain dibela. Terus selain itu, skoknya apa lagi? Skoknya NMAX dibilang keempuan. Ya kalau boncengan mungkin empuk ya, keempuan mungkin ya nggak pas ya. Tapi dibuat boncengan pun masih terasa keras loh. Dipakai jalan kencang apalagi, ya tetap gak enak. Apalagi sendirian, aduh, gak manusiawi banget. Sebelum penulis ganjal stoppernya, sebelum fungsi stopper itu penulis matikan, pakai boncengan pun ada nyentak-nyentaknya di pinggang. Terus habis itu sesudah diganjal lebih empuk, lebih manusiawi, tapi tetap masih ada kerasnya. Kerasnya itu waktu mantul balik itu, waktu habis lewat polisi tidur, itu goyangnya lama. Penulis nggak berani pakai motor model kayak gitu kencang luar kota. Suspensi nggak stabil. Ngomong keras tapi stabil, keras itu stabil itu kan cuma omongan sales itu. Salesnya KYB sama salesnya Showa, karena mereka nggak mampu bikin skok yang bagus. Skok mereka ketinggalan zaman, pakai bilang-bilang ngaku-ngaku kalau keras itu lebih stabil. Itu bohong, karena ini skoknya DBS ini ya, skok murah, cuma 345.000, dipakai lewat jalan gini stabil, empuk. Ini padahal jelas lebih empuk dari punyanya bawaannya NMAX, dari skok asli buatan KYB itu. Lebih empuk tapi lebih stabil. Jalan kencang, jalan 100, no problem, stabil. Yang penting itu keseimbangan antara per dengan bagian shock breakernya, bagian penghambat suspensinya. Kalau nggak imbang, terlalu empuk kompresinya, ya bakal nggak enak. Dibuat lemah nggak enak, dibuat berat hambatannya juga nggak enak. Dia upgrade ya tetap nggak enak kalau selama itu nggak seimbang antara kompresi dan ribbon hambatannya. Yang ideal itu ya seimbang. Yang ini DBS ini walau masih kurang keras lah istilahnya ya, kurang sesuai dengan pemakaian kalau sendirian gini. Tapi karena sudah lumayan imbang, empuk, nggak seperti NMAX lah. Penulis merasakan kestabilan.
Ya jadi penulis tetap nggak setuju dengan dukung skok itu. Entah sih namanya siapa nanti. Ya silakan lihat sendirilah. Pasti penulis sertakan linknya Mas Dukun Skok sekalian sama penulis kutip-kutip videonya. Penulis tambahkan klipnya ke video ini. Penulis juga nggak setuju caranya dia membuat skok lebih empuk. Caranya yang benar menurut penulis bukan dengan membuat hambatan skoknya hilang, karena justru kebanyakan suspensi itu underdamped, hambatan suspensinya kurang, terutama yang belakang. Penulis jarang jumpai skok belakang itu yang hambatan skoknya berlebihan. Yang mungkin bisa dibilang agak berlebihan itu adalah di Suzuki Next 2. Itu hambatannya agak berlebihan, tapi umurnya pendek, cuma beberapa ribu kilometer sudah aus, sudah soak, nggak nyaman lah istilahnya. Jadi kalau mau cari nyaman harus seimbang antara kompresi dan ribbon. Kalau milih skok aftermarket, jangan cuma yang ada satu setelan saja kalau mau maksimal ya. Harus ada 2 minimal. Yaitu setelan kompresi dan setelan ribbon. Selain itu juga preload wajib ada. Tapi jangan harap suspensi yang murahan itu bisa mengalahkan Öhlins kalau pernya pas ya. Jangan harap bisa mengalahkan Öhlins atau YSS lah. Gak usah tinggi-tinggi, biasa saja. Karena apa? Karena hambatan skok itu nggak cuma plus dan minus. Karena hambatan skok itu terpengaruh dengan kecepatan juga, dengan kecepatan gerak suspensi. Jadi kalau cepat, gerakan suspensi cepat itu mintanya rendah hambatannya. Kalau gerak suspensi pelan itu mintanya tinggi hambatannya. Dan ini butuh trik. Nggak bisa langsung cuma klep 1. Dan ini sudah jadi tekniknya pabrikan skok yang bener, bukan tekniknya pabrik Jepang ya, ketinggalan zaman itu. Ya wis lah, begitu aja. Yang jelas penulis menyarankan kalau ingin murah DBS, agak mahal YSS, lebih mahal lagi Öhlins, silakan. Tapi wajib pakai per yang ukurannya pas. Kalau nggak pas ya tetap aja nggak enak. Sudah, sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.